Baik, kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Baik. Ikhwah, kita lanjutkan kajian bahasa Arab ilmu nahwu. Kelas malam, kelas nahwu lugah Arabiyah. Kita sampai sudah pembahasan isim, atau kita selesai membahas tentang isim mabni. Kaidah-kaidah nahwu dan istilahnya sini banyak. Namun kalau kita perhatikan pembagiannya antara 8, 9 itu aja pembagiannya, tidak banyak. Sudah dirinci, sudah dirapikan, dan pembagiannya itu banyak, namun sekitar 9, 8. Jadi kalau kita kuasai satu persatu, kita akan bisa kuasai semua pembahasan nahwu. Kita selesai membahas adat murakkabah ya. Ada yang ditanyakan dalam masalah ini? Atau boleh kita simpulkan pembahasan isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya ada 2 macam. Silakan disebutkan. Bab kelima ini. Pasal kelima. Ada 2 macam. Apa? 1 mu'rab dan mabni. Apa definisi isim mu'rab? Isim yang berubah harokat akhirnya. Isim mabni lawan kata mu'rab, berarti yang tetap harokat akhirnya. Dan macam-macamnya ada 8 ya. 8 isim mabni. Artinya yang banyak itu adalah isim mu'rab yang banyak. Paling banyak isim mu'rab. Isim mabni yang sedikit atau isim mabni yang akan tetap harokat akhirnya sedikit jumlahnya. Terhitung dalam 8 nomor ini. 1 isim dhamir dengan lafaz-lafaznya dan pembagian-pembagiannya. Isim isyarah dengan lafaz-lafaznya kecuali hadani dan hatani. Lafaz isim mausul semua mabni kecuali alladani dan allatani ayyu. Kalau kita bisa simpulkan bahwasanya konsep isim mutsanna, tambahan alif dan nun dan ya dan nun itu yang selalu berubah dimanapun dia berada, berubah dia. Di isim mausul juga mu'rab dia, yang kaidah nama apa? Isim mutsanna bermakna 2. Isim isyarah juga berubah, mu'rab bahasanya. Tambahan ayyu untuk umum, tidak terikat dengan satu makna atau satu keadaan. Nomor 4 isim istifham, termasuk isim yang mabni. Lafaz-lafaznya ini untuk pertanyaan ya, isim istifham. Berikutnya isim isyarat. Isim syarat ini isim yang memerlukan fi'il dan jawaban syarat. Fi'il maka boleh fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Jawaban ini boleh fi'il madhi, boleh isim fi'il madhi mudhari', isim huruf diperbolehkan. Lafaz-lafaznya mirip dengan isim istifham, man, ma, mata, aina, kaifama, ayyu. Kita sambil ingat faedah ayyu bahwasanya untuk umum, bahwasanya ayyu ini karena penggunaannya selalu sebagai mudhaf dan pasti mudhaf ilaih ada setelahnya, berarti dia boleh berpisah antara isim dan fiilnya. Karena kaidah dalam isim syarat apa? Isim syarat dan fiil syarat wajib bersambung. Tidak boleh berpisah. Adapun jawabannya maka boleh berpisah. Boleh artinya boleh dekat, boleh jauh. Boleh langsung jatuh, boleh juga terpisah jauh. Adapun ayyu maka dia bisa terpisah antara isim dan juga fiilnya, dikarenakan dia harus bersambung atau bersandar dalam penggunaannya.
Asmaul af'al, isim-isim yang bermakna fi'il. Ini mabni. Hayhata, syattana, qat juga termasuk isim mabni. Hayya mabni. Alaika juga mabni di atas fathah alaika. Kalau seandainya jamak alaikum berarti mabni di atas sukun. Demikian. Amin termasuk isim fi'il. Ada beberapa dzaraf yang mabni seperti al-ana, amsi, anifan. Ini beberapa kata aja, beberapa lafaz aja. Dan dalam hitungan atau bilangan adat murakkabah bahasa Arabnya hitungan yang tersusun. Ini hitungan 11 sampai 19. Ya, 11 sampai 19. Kecuali bilangan 12 bagian 2-nya saja. Karena kembali ke konsep cara membuat isim musanna tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Maka perubahannya akan berkisar antara dua keadaan ini aja. Sehingga dimanapun isim musanna itu akan kelihatan bentuknya dan juga perubahannya kemana itu. Kalau harakat perubahannya bisa bisa an, bisa in, dhammah, fathah, kasrah. Kalau isim musanna bakal berubah kedua bentuknya aja. Alif dan nun atau ya dan nun. Ani atau aini. Itu pembahasan terakhir tentang adat murakkabah. Baik, kita lanjutkan, dihafalkan aja. Halaman 31. Al-faslus sadisu, fasal yang ke-9, ke-6. Al-faslus sadis itu ke-6. Pasal yang ke-6, al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Bab ke-6 diganti bab menjadi fasal. Itu salah tulis. Diganti pasal jadi diganti bab menjadi fasal. Al-faslus sadis, fasal yang ke-6, al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Isim ditinjau dari penyusunannya. Kita baca. Isim ditinjau dari penyusunannya ada dua, jamid dan mushtaq. Artikan kosakata jamid, artinya beku. Jamid artinya beku. Dan mushtaq artinya terpecah. Artikan mushtaq artinya terpecah. Ini arti perkata-perkata. Karena dari arti ini akan diambil sebuah makna dan sebuah istilah. Kita baca bagian 1. Isim jamid. Dibahas dulu isim jamid. Nanti ada nomor 2-nya di sana di belakang. Ada namanya mushtaq. Ya, ada halaman 33 itu nomor 2-nya isim mushtaq. Kita akan bahas dulu pembahasan isim jamid yang beku. Isim jamid ialah isim yang tidak tersusun dari selainnya. Itu definisi atau makna jamid yang artinya beku, tidak tersusun dari selainnya. Gambaran seperti benda-benda beku. Apa tuh benda beku? Bisa juga es batu beku. Bisa juga benda apapun. Benda itu beku. Pohon misalnya, pulpen yang kita pegang beku, tempat tulis ini juga beku, sehingga dia tidak ada tidak terpecah, tidak terbagi-bagi, beku. Ini jamid artinya bahasa Arabnya. Makanya dari benda beku inilah diambil sebuah definisi. Jamid tidak tersusun dari selainnya. Jamid tidak tersusun dari selainnya, ini definisinya. Berarti dia tunggal.
Dia tiba-tiba ada seperti tunggal, jamid namanya. Dibagi dua menjadi zat. Ya, zat namanya. Zat ini itu contohnya ada sana. Ini artinya benda ya. Benda artinya zat ini. Benda. Bahasa Arabnya zatun. Zat itu yang bisa dilihat, dipegang, dicium, dirasakan, itu zat. Definisinya adalah isim atau kata yang tidak muncul darinya fi'il semata. Isim yang tidak muncul, atau bisa dihapus apa biar simpel. Isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna. Ini zat, betul-betul tunggal dia zat ini. Seperti ini nih, pulpen, benda-benda beku yang kita lihat, benda tidak muncul darinya fi'il yang semakna. Apa contoh sana? Contohnya syajaratun. Ya. Contohnya adalah syajaratun. Tuh, artinya pohon. Syajaratun, jabalun, qalamun. Syajaratun artinya pohon. Perhatikan. Apalagi jabalun, gunung. Qalamun, pulpen. Ini contoh zat yang tidak terpecah dari lainnya atau yang tidak tersusun dari selainnya. Dia sendiri aja gitu. Syajaratun, pohon. Jabalun, gunung. Tidak diambil di selainnya. Ada bagian kedua namanya apa? Masdar. Sarfnya masdarun. Artinya induk. Definisinya persis dengan zat, sama definisi dengan zat, namun berlawanan. Cuma tidak ada tidaknya, itu aja. Ini definisinya. Aku cari ini aja. Nah, jadi zat isim yang tidak muncul darinya fi'il semana, masdar dibalik, buang kata tidaknya, menjadi muncul darinya fi'il semana, isim yang muncul atau kata yang muncul darinya fi'il semana. Berarti dapat disimpulkan zat ini enggak ada fi'ilnya, ya. Zat ini enggak ada fi'ilnya, tidak ada fi'il. Tuh, ini dapat simpulkan ada fiilnya gitu. Gitu. Apa contohnya masdar situ? Khurujan atau khurujun. Nah, ini contohnya. Artinya keluar. Nah, keluar artinya. Kita cermati makna jamid. Jamid isim yang tidak susun dari selainnya. Dia beku, dia sendiri aja. Dibagi dua, jadi zat sama masdar. Jadi gambarnya tidak ada atasnya gitu. Tidak ada juga bawahnya. Nah, ini. Tidak ada juga sampingnya, juga tidak ada ini. Benda beku. Nah, tapi dibagi dua zat ini. Zat ini yang bermakna ini. Zat itu dari samping nggak ada, dari atas nggak ada, dari samping si kiri kanan nggak ada, atas nggak ada bawah, atas bawah nggak ada, sendirian ya, tunggal. Itu zat. Lawan katanya ini masdar. Masdar induk, berarti dari bahasa kita induk itu sudah memaknai ada pecahan di bawahnya, ada perincian di bawahnya, ada anak. Induk itu kan melahirkan
memecahkan, seperti ayam ada telurnya, ada anaknya nanti. Tapi asalnya tidak ada. Itu bahasanya. Jadi gambaran zat ini seperti yang di atas ini. Ya, kalau kita gambarkan ini, nah, tidak ada itu. Tapi kalau yang masdar ini atasnya nggak ada, tapi bawahnya ada. Itu kalau masdar. Itu. Ini nggak ada. Dari kiri kanan nggak ada kalau yang zat ini. Memang bahasanya agak sedikit mendalam, butuh pikiran saja. Gitu. Bisa dipahami insyaallah. Artinya kesimpulannya zat itu ada fiilnya, tunggal sendiri sudah. Tiba-tiba kata itu, tiba-tiba gunung bahasa Arabnya jabalun. Sudah, gitu aja. Qalamun. Ini yang banyak berarti. Ini yang banyak. Yang kita lihat semuanya adalah isim zat. Yang tidak ada fiilnya. Yang kita lihat ini kan tembok misalnya. Asalnya zat. Tapi tembok ada asalnya, tapi haid bahasa Arabnya. Tapi jelas kita pahami dulu zat ini isim yang tidak muncul darinya fi'il semakna. Adapun masdar maka muncul darinya atau kata atau isim muncul darinya fi'il semakna. Contohnya khurujun. Maka khurujun ini kata kerja, keluar. Ada muncul darinya fi'il yang semakna seperti kharaja. Kharaja. Fi'il madhi yakhruju. Yakhruju. Fi'il amr ukhruj. Jadi fi'il ini dari atasnya nggak ada asal usulnya, memang dia tiba-tiba khuruj aja. Tapi dia memecahkan kata. Bisa dibahasakan melahirkan kata ini kharaja. Keluar artinya di sini berarti telah keluar. Ini juga artinya keluar. Ini keluar juga. Cuman di sini fi'il madhi maka jadi telah keluar. Kalau sini sedang berarti sedang keluar. Kalau ini perintah. Apa? Keluarlah. Itu maksud daripada ada fi'il semaknanya. Jadi di sini artinya keluar, di sini juga keluar artinya. Sama, tidak ada berubah. Cuman kasih telah karena fi'il madhi. Di sini baru keluar juga artinya keluar. Artinya sedang di sini. Nah, gitu. Sampai di sini juga sama-sama keluar. Jadi kata keluar ini ada juga di sini. Tuh. Ini namanya semakna. Namanya semakna. Makanya dikatakan masdar adalah isim yang muncul darinya fi'il semakna. Fi'il yang muncul dari ini semakna dia. Sama-sama keluar maknanya. Tapi kalau ini tidak ada fi'il yang semakna. Ini penting kata ini. Yang mana yang semakna? Fi'il semakna. Ini penting kata ini. Karena ada fi'il syajarah. Syajarah. Fi'il atau jabalun misalnya, ada contohnya apa? Jabalun. Ya, apa artinya? Jabalun, gunung artinya. Ada juga fi'ilnya jabala. Jabala. Fi'il madhi ini bisa fi'il mudhari berarti, fi'il amr bisa. Namun maknanya beda, enggak di situ maknanya. Ini artinya jabal sifat bawaan. Sifat bawaan. Kalau syajarah maknanya bersiteru. Lah beda. Di sini syajarah iya, sinnya ada, sini tuh jimnya ada, rohnya ada. Ini jim ada, jim di situ. Ba-nya ada, lamnya ada. Tapi ini beda maknanya di sini. Ini kata kerja kalau di sini. Beda maknanya. Maknanya ini sifat bawaan jabalun. Kalau ini syajarahnya artinya berseteru, bertengkar syajarah. Kalau ini di sini gunung, jauh maknanya. Tidak ada sama sedikit pun tengkar sama gunung. Apa namanya? Sifat bawaan dengan gunung tidak ada makna terhubung. Sehingga dia dikatakan zat. Tidak ada fiilnya. Ada fiil tapi mana lain, berarti dia bukan. Dia bisa dikatakan bersama dalam huruf saja, mana tidak. Dalam ayat ada kan la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka belum dikatakan beriman kalau mereka belum jadikan engkau ya Muhammad sebagai hukum terhadap apa yang mereka saling berseteru, saling berselisih. Syajara berselisih.
berseteru, bertengkar maknanya. Jadi jauh beda dengan syajaratul pohon. Makanya ini tidak masuk, ini ke sini tidak masuk. Itulah perbedaan zat sama masdar yang ingin dipahami. Kalau masdar induk ada pasti bawahannya, ada pecahannya. Fil madhi keluar, fil mudhari sedang keluar, ukhruj perintah. Saya perlu gambarkan seperti ini karena nanti setelahnya itu ada dia bilang, kita baca coba. Kita baca bagian masdar, isim yang muncul darinya fi'il yang semakna. Contohnya khurujun, dari kata khurujun ada yang muncul darinya apa? Kharaja. Ilmun ilmu, muncul darinya fi'il madhi alima, telah mengetahui. Julusun duduk, ada muncul fi'il jalasa, telah duduk. Kita baca di bawah, masdar adalah asal semua fi'il dan isim mushtaq. Berarti pembahasan kita ke belakang ini lumayan panjang. 1, 2, 3. Berarti yang kita bahas ini 3 ini yang dibahas. Masdar ini berarti ini bahas. Ini yang panjang pembahasan ke bawah. Sampai akhir buku ini yang dipanjang lebarkan. Kenapa? Karena dia ada pecahan. Baru dikatakan asal fi'il madhi mudhari amr masdar. Dan asal isim mushtaq nanti kita baca di bagian berapa tadi? Halaman 33. Coba halaman 33 nomor 2 isim mushtaq. Ada berapa? Ada sekitar 8 bagian. Ada isim fa'il namanya itu di halaman 33, isim fa'il. Yang isim fa'il ada sighah balaghah, ada lagi sifatul musyabbah. Itu semua berasal dari ini masdar. Jadi pecahan masdar semua ke depan itu pembahasannya. Jadi memang kalau asalnya memang masdarnya dari mana? Tidak ada memang. Sama-sama jamid nih. Jamid enggak ada, tidak tersusun dari selainnya. Dia tunggal, tiba-tiba tunggal jadi begini. Tidak ada asal usulnya. Nah, ini yang pakai tidak ada asal usulnya itu zat. Ada pemasdar sama tidak ada asal usulnya, cuman dia punya pecahan. Itu yang dibahas panjang lebar depannya. Lebih jelas lagi kita lihat di bagian sorot, buka di yang mungkin di bawah mutarat ada ya. Kita di mutarat ada tasrifan panjang ya. Tuh ada isim fa'il, fi'il madhi. Tuh contohnya fa'ala. Ada fi'il mudhari. Contohnya yaf'alu. Yaf'alu ada masdar. Contohnya fi'lan. Ada lagi apa isim fa'il, fa'ilun. Ada lagi isim maf'ul di sarafnya, di tasrifnya ya. Contohnya apa? Maf'ulun. Terus sampai isim alat. Di sana ada masdar. Ini masdar. Ini masdar fi'lan. Dibilang apa tadi sana? Asal masdar asal semua fi'il dan isim mushtaq terkumpul dalam satu istilah ini. Fil madhi mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fil amr, fil nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Semua mereka asalnya masdar ini. Karena ini artinya induk memang. Cuma masalahnya kenapa di nomor 3 itu aja masalahnya. Jadi semua dapat dipastikan ini asalnya ini. Tuh. Fi'il mudhari asalnya ini juga. Isim fa'il asalnya ini. Isim maf'ul asalnya itu. Karena artinya pekerjaan. Fi'ilan itu pekerjaan. Pekerjaan ini bisa dipecahkan dari pekerjaan telah bekerja. Fi'il madhi sedang bekerja. Fi'il mudhari pelaku, isim fa'il orang yang bekerja. Isim maf'ul yang dikerjakan. Kalau perintahkan kerjakanlah. Ternyata lahir daripada ini semua. Karena induk dia. Seperti ayam yang bertelur. Anak-anaknya dari sini. Gambarnya seperti Nabi Adam. Tidak ada ibu, tidak ada bapaknya. Tapi ada pecahannya. Siapa pecahannya Nabi Adam? Hawa. Ya kan? Masuk-masuk berarti Adam ini. Jadi Hawa itu termasuk bahasa nahwunya ya mushtaq pecahan.
begitu. Tapi Adam dari mana? Ya, maksudnya dari tanah, cuman dari atasnya pecahan tidak ada. Tapi kalau Hawa kan diambil dari tulang rusuk Adam, sehingga Adam itu ada pecahannya, Hawa dan anak keturunannya, begitu. Jadi kayak induk Adam. Tapi dari mana Adam? Tidak ada. Memang Allah ciptakan Adam. Jadi ini yang kita bahas ke depannya seperti ini sudah, ilmu tasrif. Jadi asal kata fi'il dan isim mustaq ini masdar. Dan cocok diberikan nama masdar karena memang artinya induk. Demikian. Ini yang dibahas. Jadi pembahasan jamid zat selesai, sudah sampai sana. Dan yang paling banyak siapa? Ini yang paling banyak zat itu. Karena kita lihat ini semua ini zat. Itu. Tidak ada fi'il yang semana dengannya. Ini secara umum. Kadang agak sedikit susah kita jelaskan maksudnya apa zat jamid dibahas ini. Zat masdar. Ternyata maksudnya ya itu aja. Kalau zat itu tidak ada fi'ilnya, kalau yang masdar ada fi'ilnya. Sama dengan lail, malam. Sudah, berarti zat. Makanya ada definisi di kitab Mutawarat ada. Cuman ya karena zat ya, isim yang tidak muncul darinya fi'il semana. Ini masuk sesuatu yang tidak nampak seperti malam tadi. Malam, tidak ada fi'ilnya. Hari, yaum. Masuk zat enggak? Masuk zat dia. Yaum, hari masuk. Ruh yang tidak nampak termasuk juga. Apalagi surga, jannah, narun, neraka, masuk isim zat semua. Karena ada fiilnya. Demikian. Tapi kalau masdar ini ada fiilnya. Gitu. Untuk membedakan zat sama masdar, baru kita bisa katakan kalau zat itu apa? Diketahui maknanya dan bendanya. Karena benda. Kalau masdar tidak kelihatan maknanya. Sekarang khurujun artinya keluar. Seperti apa rupa keluar itu? Tidak ada rupanya. Makna aja. Rupanya tidak kelihatan. Baik. Ini definisi masdar. Maka yang akan dibahas ke bawahnya adalah masdar. Masdar induk. Dia tidak ada asal usulnya masdar ini. Tiba-tiba isim masdar, tiba-tiba khurujun keluar artinya. Dari mana asal usulnya keluar? Ya. Jadi kalau kita tanya begini, misalnya fa'ilun ini kan isim. Bahasa Arabnya misalnya kita cari yang lain, alimun, orang yang alim. Orang yang berilmu artinya. Ini asalnya mana? Ada asalnya ini. Isim fa'il ini ada asalnya. Apa asalnya? Ilmun. Nah, ini asalnya ilmun. Sehingga alim ikut ilmun, bukan ilmu ikut alim, bukan. Ilmu ikut alim, alim ikut ilmu, bukan ilmu ikut alim. Ayo, kalau bukan ilmu udah jadi alim orang, betul enggak? Sehingga dikatakan alim. Dikatakan orang alim atau ada orang alim dijumpai karena ilmu yang dipelajari dia jadi alim. Cuma enggak ada ilmu. Nah, jadi siapa yang duluan dilahirkan? Ilmu. Baru ada orang yang alim. Sama juga fa'ala misalnya bahasa fi'il madinya alima. Telah belajar. Tidak akan ada kata telah kalau tidak ada ilmu duluan. Menjadilah ilmu itu masdar yang semua pecahannya dari dia asalnya. Sama dengan fi'il. Pekerjaan atau bekerja. Tidak mungkin ada orang yang telah bekerja kalau tidak ada pekerjaan. Bagaimana orang sedang bekerja ada pekerjaannya? Bagaimana gambarannya? Sulit. Ada pekerjaan, ada batu yang diangkat, barulah ada datang orang mengangkat. Setelah dia mengangkat, dikatakan telah mengangkat dia. Dia lagi sedang kerja karena mengangkat, dikatakan sedang mengangkat. Oh, belum dikerjakan, tapi ada sudah kerjaannya batu, angkatlah, diangkatlah dia. Iya enggak? Ada batunya, disuruh angkat, diangkat. Demikian. Tempatnya di luar sana, misalnya di jalan. Sudah ada pekerjaan di jalan, baru kita katakan tempatnya di jalan sana. Cuma enggak ada tempat, enggak ada batunya, tidak bisa dikatakan ada di luar sana. Jadi masdar ini memang induk. Mau tidak mau dia harus ada dulu, baru akan lahir macam-macam pembagian ini.
Fi'il madhi mudhari apa. Cuman dia memang letaknya nomor 3 untuk memudahkan kita mentasrif mungkin. Jadi fa'ala yaf'alu fi'lan, fa'ala yaf'alu fi'lan. Makanya para ulama bahasa ada perselisihan. Mana sih yang asal fi'il itu atau asal kata fi'il madhi apa masdar? Ada ulama mengatakan fi'il madhi dulu asal kata. Yang lainnya pecah dari dia. Buktinya kalau di dalam tasrif di awal kali fa'ala yaf'alu. Ada yang mengatakan ini masdar yang asal fi'il. Kalau tidak salah itu perbedaan antara Imam Kisai dan As-Sibawai, ulama bahasa. Tapi yang benar adalah masdar. Ulama yang mengatakan masdar asal fi'il. Makanya di sini ditulis masdar adalah asal fi'il dan isim mushtaq. Ini gambaran, hayalkan saja, pahami saja bahwasanya zat itu ada fi'ilnya, kalau masdar ada fi'ilnya. Ini yang akan panjang lebar dibahas ke bawah. Sekarang kita lihat. Masdar adalah asal semua fi'il dan isim mushtaq. Fi'il ada 3 macam. Fi'il madhi, mudhari, amr. Itu semuanya masdar asalnya. Telah, sedang, kerjakanlah itu asalnya masdar. Kita baca macam-macam masdar. Sekarang ini dibahas macam-macam masdar. Masdar yang fiilnya 3 huruf. Berarti ada yang masdar fiilnya 4 huruf. Ada 5 huruf. Ini siapa yang membuat kok ada 3 huruf, ada 4 huruf? Memang munculnya demikian. Tiba-tiba dia 3 huruf. Tiba-tiba dia 4 huruf. Kita kenali aja, kita pelajari saja begitu. Cuman keadaannya jika masdarnya masdar yang fiilnya 3 huruf. Ini ada fi'il 3 huruf berarti ya. Contohnya alima ilmun masdarnya. Berarti ilmun itu asal, alima pecahan. Qara'a itu fi'il madhi, masdarnya qira'atun. Ya, qira'atun. Berarti qira'atun asal, pecahannya qara'a. Alima apa artinya? Berilmu. Qara'a membaca. Raqada apa raqada? Duduk. Raqada rukudun. Berarti rukudun ini masdar asal. Karena sulitnya untuk mengetahui asal kata ini, memang kita butuh pembantu, butuh sesuatu yang membuat kita tahu ini sesuatu terjadi gitu loh. Makanya di sini kita lebih tahu dengan kata kerjanya. Telah datang, telah bekerja, telah minum, telah belajar. Berarti telah belajar. Oh, ada belajar, ada pelajaran berarti. Telah minum, oh berarti ada minum. Begitu. Kata kerja ini kita lebih mudah mengetahui adanya masdar. Setiap ada kata kerja pasti ada masdarnya. Telah terbit. Oh, berarti ada asal kata terbit. Begitu. Makanya dikatakan dia untuk mengecek, mengira-ngira adanya masdar itu sulit. Sulit sekali. Lihat sini. Masdar yang fi'ilnya 3 huruf, alima masdarnya ilmun. Lihat catatan, jika tidak ada kaidah khusus dalam membuat masdar yang fi'ilnya 3 huruf karena ia bersifat sima'i. Apa sima'i? Harus mendengar dari kalam orang Arab atau menghafalkan dari kamus. Nah, ini yang 3 huruf ya, yang 3 huruf dia sifatnya hafalan. Ya, hafalan ini kan ini bahasa Arab, kita akan tanya orang Arab. Nah itu. Orang yang sudah bekerja, telah bekerja ini apa masdar aslinya? Apa asal usulnya? Fi'lan gitu bilang mereka. Kalau daraba ini kata kerja, telah memukul itu asal kata mereka apa? Darban begitu. Ya, ini memang agak sedikit sulit kalau kita gabungkan dengan bahasa kita dengan bahasa Arab, agak sulit bahasan ini. Karena telah memukul ada kata pukulan, begitu. Agak sulit dihayati. Cuman dipahami saja konteks Arab aja. Bahwasanya masdar itu asal segala sesuatu, asal fiil, asal huruf. Asal fiil, asal isim mushtaq. Kita ada 3 pembagian kata, isim, fiil, huruf. Maka isim dan fiil ini asalnya ini masdar. Tapi kalau yang tidak ada pecahannya zat, maka kita harus menghafalkan.
Itu sebabnya kita butuh menghafal karena tidak ada kaidahnya. Ya bayangkan saja bahwasanya pulpen ini bahasa Arabnya qalamun dalam bahasa Arab. Kalau mereka orang Arab namakan pulpen ini dajjajatun, kita kan bilang dajjajah ini ayam artinya. Dajjajah ini ayam. Kita akan ditiru oleh orang setelahnya. Jadi kita akan kembali ke mereka. Bulan bahasa Arabnya qamar, qamarun. Kenapa tidak mereka namakan qamarun dengan misalnya syajaratun, pohon yang artinya syajaratun, bulan. Jadi kita tanya mereka, karena mereka menamakan bulan itu qamar, ya ikut kita bahasakan qamar begitu. Mereka menamakan laut itu bahasa Arabnya bahrun, kita katakan bahrun. Tanya mereka berarti tidak ada kaidahnya gitu loh. Tidak ada kaidahnya. Tidak ada cara buatnya itu. Makanya dia kembali kepada menghafalkan kosakata atau mendapatkan mendengarkan dari orang Arab. Makanya dalam kosakata kita al-kalim al-mutharrifah sudah ada masdarnya di sana. Betul dihafalkan secara perinci, secara tersendiri karena tidak ada kaidahnya. Nomor 2, masdar yang fiilnya 4 huruf. Nah, ini kita baca sekarang. Berarti ada fiil tiba-tiba aslinya 4 huruf atau ada masdar tiba-tiba 4 huruf begitu. Sama dalam bahasa kita kan kita mengatakan makan. Artinya makan. Ada bahasa Arabnya apa ya? Itu sinonim. Apa namanya bahasa perinciannya lagi. Dasar mengatakan makan berapa hurufnya? 5 ya. Makan 5 huruf. Tapi iya cuman 2 huruf. Dari mana kok ada bahasa makan 5 huruf, iya 2 huruf? Ini kan dari bahasa kita yang membuatnya, kita mengucapkannya. Sama dalam bahasa Arab, ada yang 3 huruf aslinya, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, begitu. Ini yang diperinci dalam bahasanya sekarang, ya kan? Ya sekarang kita pelajari masdar yang fiilnya 4 huruf, begitu. Dari sananya sudah 4 huruf. Jika fi'il madi ikut wazan 1 af'ala, masdarnya ikut wazan if'al. Ini. Jadi dalam pembahasan kita nih para ikhwah, yang kita banyak tahu malah perinciannya kita tahu ini, yang kita kenal ini perinciannya. Aslinya itu tidak kita mengetahuinya. Seharusnya kita tahu asalnya kan, seharusnya. Cuma ini kebalik. Yang kita tahu perinciannya, asalnya tidak tahu kita. Ini ya kan. Makanya ditebak-tebak af'ala ini, maksudnya untuk membuatnya af'ala jika fi'il madhi af'ala, maka pastikan masdarnya ke wazan if'al. Tuh. Kita butuh af'ala itu artinya telah dikerjakan. Af'ala itu telah bekerja. Itu artinya butuh pekerjaan sudah terjadi. Tapi kalau mau bilang pekerjaan kayak mana bahasanya? Itu makanya butuh kita hadirkan cek masdar aslinya apa. Kan kita bicara juga tidak selalu Muhammad telah bekerja, tidak selalu begitu. Kita kadang bicara Muhammad kalau kerja dapat hadiah ini. Nah, bicara kita demikian. Bekerja itu bagus, nah, kan itu tidak ada terkait waktu tempat. Jadi mengabarkan bekerja itu baik. Bahasa kita seperti itu. Ini dari dicek sekarang dicek. Telah bekerja af'ala. Apa masdarnya? If'al. Begitu. Ini dirahafalkan insyaallah. Fa'ala masdarnya ikut wazan taf'il. Fa'ala masdarnya ikut wazan taf'ilun. Fa'ala masdarnya ikut wazan mufa'alatun. Ini pembahasan tasrif sehingga pembahasan ini ringan. Ini berapa lembar nih? 1, 2, 3 lembar, lumayan banyak. Namun pembahasannya akan mudah di ilmu tasrif. Maksudnya kalau kita kuasai ilmu tasrifnya akan mudah ini. Ini kan dia bilang kalau af'ala maksudnya if'al, kalau fa'ala taf'il. Nanti kalau kita masuk fa'ala yuf'ilu taf'ilan bakal mudah insyaallah. Kita sekarang mempelajari kaidahnya saja. Ini tinggal dihafalkan ini wazan-wazannya. Af'ala maksudnya if'al. Fa'ala taf'il. Kalau dalam bahasa kita tidak ada hal yang perlu kita bahas di bahasa kita, karena saya telah bekerja, udah gitu aja.
Kalau bahasa Arabnya penting. Karena tidak mungkin Muhammad telah bekerja dipakai dalam bahasa bekerja itu baik. Bekerja itu baik. Fa'ala taf'il. Faedah. Wazan af'ala, fa'ala dan fa'ala fungsinya menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Ini faedah yang seperti kita tambahkan. 2. Wazan fa'ala bermakna saling untuk dua orang. Ini penting. Wazan 3-4 huruf lebih ini sangat penting dalam baca kitab dan berbicara. Ya, penting sekali. Kenapa penting? Karena dengannya kita akan berkembang. Wazan 3 huruf itu kan dalam tasrif banyak wazannya, ya enggak? 3 huruf fi'il yang 3 huruf banyak wazan dalam fi'il. Sampai mana kelas maf'ul kerja tasrifnya? Fa'ala apa? Fa'ala yaf'ulu. Bab pertama berarti. Masih pertama. Nah, bilangnya kalau 3 huruf, ya kan, 3 huruf ini fi'il ya. Hurufnya 3 huruf, misalnya fi'il 3 huruf, maka ada 6 wazan, bilangnya ada 6. 1 fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Nanti ada yaf'ilu, ada lagi yaf'alu. Itu yang asalnya fa'ala. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Nanti ada lagi yang 2, 3, 4-nya fa'ila. Ainnya yang dikasar di sini. Nanti ada yang fa'ila yaf'ilu. Itu dikasar ainnya. Ada lagi yang yaf'alu. Nah, ini yang kelima. Keenamnya wazannya apa? Fa'ula. Ainnya di kasrah. Jadi fa'ula yaf'ulu. Ini. Ada 6 wazan. Ini pembahasan tasrif yang paling sulit dalam ilmu tasrif nih. Yang 3 huruf. 3 huruf paling sulit. Kuat-kuat hafalkan. Bab pertama masih satu arah, fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Contohnya kharaja yakhruju, kharjan, kharijun, makhrujun, ukhruj, la takhruj, makhrujun, mikhrajun. Masih gampang 1 2 3. 1 2 3 4 lah. Ada di bab terakhir ini fa'ula yaf'ulu ini sudah beda-beda dia. Fa'il ilu sudah keluar dari wazan. Punya sendiri dia wazannya. Nah, susah nih bagian 3 huruf nih. 1 2 3 itu masih mudah, satu arah dengan yang ditulis wazannya. Mulai dari wazan ke-4 dan ke-6 ini atau 4 5 6, yang paling sedikit itu 4 sama 6 nanti situ. Sudah enggak pakai wazan, dia punya sendiri. Contoh, ini kan fa'ala isim fa'ilnya misalnya gampang. Fa'ala isim fa'ilnya orang yang bekerja fa'ilun. Tuh, fa'ilun. Enak, dia kan satu wazan, satu irama lah bahasa kita, satu model lah. Nanti ada yang ikut wazan kayak fa'ula. Fa'ula ini ainnya di dhammah oleh fulu. Contohnya seperti kathura misalnya. Kathura, yakthuru. Ini masdarnya sudah beda, ini tambah lagi isim fa'ilnya beda lagi. Ya enggak? Masdar ikut orang Arab. Sima'i tadi kita bilang kan masdarnya ini. Masdarnya itu kan di sini nomor 3 ya, nomor 3 itu. Itu ikut orang Arab. Ikut orang Arab atau baca kamus. Ini sekarang tambah lagi wazan fa'ula ini, isim masdarnya udah enggak pakai wazan, tambah lagi isim fa'ilnya. Enggak pakai wazan dia, punya sendiri. Begitu. Ini fa'ala fa'ilun wazannya enak. Kharaja kharijun, darasa darisun, zahaba zahibun. Mudah. Ikutkan aja itu. Apa lagi? Daraba daribun, akala akilun, syariba syaribun. Mudah. Kalau wazan ini enggak, dia harus dihafal lagi isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya katsirun. Katsirun. Nah, ini maknanya ini.
Jadi maknanya sesuatu yang banyak pakai ini nanti, bukan kafirun, tidak begitu. Di wazan terakhir yang fa'ula yaf'ulu. Sulit memang, betul-betul dikuatkan. Tapi bisa dikatakan udah banyak dapat manfaat kita dalam wazan ini. Karena mungkin dia juga sulit bagian bab yang keempat, karena mungkin jarang ketemu juga contohnya. Begitu. Yang biasanya itu yang di sini tuh fiil yang butuh objek. Makan apa yang dimakan, pukul apa yang dipukul itu. Kalau di sini seperti kayak ini kan kathirun banyak. Tidak perlu lagi yang maf'ul bih. Gitu. Jadi agak sulit. Dan sulitnya itu kenapa? Apa sulitnya? Pertama memang masdar. Kedua isim fa'ilnya memang tidak ikut wazan. Dan ketiga tidak ada isim maf'ulnya dia. Yang paling sulit dari semuanya adalah karena tidak bisa dicampur baur. Ini wazan yang nanti ada di tasrif itu ada contoh kan amsilah. Contoh-contoh kan ada kharaja artinya keluar. Itu contoh yang masuk dalam kolom ini nggak boleh dicampur baur ke sini, nggak bisa. Contoh yang di sini misalnya kasura, ini kasura kali ini. Masuk di sini dia kasura fa'ula, yaksuru yaf'ulu. Ini dia ini. Nggak bisa dicampur baur ke sini, nggak bisa juga. Masing-masing sudah. Ini dia. Makanya dihafalkan. Ini contoh ke fa'ula, ini contohnya ada 10, hafalkan. Kosakata jadi kan. Dan ini juga fa'ala yaf'ulu, ini banyak contohnya di tasrif kita itu di mutarat. Itu tidak bisa diputar-putar kemana-mana, tidak bisa. Situ saja. Makanya kharaja yakhruju, ikut wazan ini. Yakhruju. Roknya di dhammah. Tidak bisa ikut wazan ini yakhriju, nggak bisa dia. Atau yakhraju, nggak bisa juga. Ini juga nggak bisa. Nggak bisa dia. Yakhruju sudah ini aja ke sini masuknya. Itu sulitnya dia. Tapi yang kita akan bahas ini, kenapa saya panjang lebar ke sana kemari larinya? Karena yang nomor 2 ini nanti yang kita bahas sekarang, yang fiilnya 4 huruf. Ini bebas. Makanya mudah dia. Yang 4 huruf ini, ya 4 huruf. Karena ini dalam tasrif yang dibahas, jadi kita bahas dalam tasrif. Yang 3 huruf sulitnya itu tidak bisa dicampur baur wazannya. Jadi kita ngapal wazan tuh percuma. Misalnya anafal fa'ala yaf'ulu wazan musyarafa menampak. Ujung-ujungnya kita nggak butuhkan. Yang dibutuhkan kosakatanya kharaja yakhruju fil mudhari'nya. Kalau akala ya'kulu, kalau yang jalasa yajlisu. Ya, ijlis, jalasa yajlisu. Kosakatanya larinya. Cuma kalau kita hafal itu manfaatnya kita kalau hafal kosakata kharaja yakhriju. Roknya dikasar. Ikut mana dia? Ini ikutnya. Gitu. Spontan kita akan tahu wazan kalau kita hafal kosakatanya. Silakan apa sepuasnya, bakal tidak dibutuhkan gitu loh. Paling dibutuhkan dalam irama tasrifnya saja. Itu pun sampai di sini aja. Nanti di sini beda sudah. Tidak pakai wazan ya di sini. Kosakata. Kalau 4 huruf ini kita untung di sini. Kuasai. 4 huruf ini bebas. Kita lacak kemana-mana. Ini ada 3 wazan. 1 af'ala. Apalagi fa'ala. Terus di sini tambah 1 huruf ya. Ada 4 huruf. 1, 2, 3, 4. Ini fa'ala yang double di tengah. Ada ya fa'ala. Ini 3 wazan dalam 4 huruf. Ya kan masing-masing 4 huruf. 1, 2, 3, 4. Ini ada yang double. 3 wazan. Ini nanti silahkan kita putar-putar kemana-mana aja boleh. Wazan ini semua contoh-contohnya silahkan bawa ke sini semua. Boleh. Sini boleh juga. Ini boleh juga. Contohnya misalnya apa di sini? Kita contoh kharaja tadi ya. Wazan yaqulu. Kita masuk ke sini boleh. Af'ala jadi akhraja. Tapi tadi fungsinya kita tulis faedah ya. Wazan fa'ala sama af'ala. Fa'ala fungsinya menjadikan fi'il lazim jadi muta'addi. Maka kata kharaja ini lazim namanya, tidak butuh objek. Ketika dimasuk ke wazan ini akan menjadi muta'addi butuh objek. Karena beda maknanya. Ini keluar artinya. Kalau sini dikeluarkan. Namanya dikeluarkan itu ada sesuatu yang dikeluarkannya. Itu faedahnya. Bagus bab ini bagus sekali. Dan ngafalnya mudah bab ini. Ngafalnya mudah, faedahnya banyak. Kita banyak untung di bab yang 3 huruf ini. Kuasai keadaan cuma 3 wazan aja. Dan tasrifnya dikuasai, enak ini, bagus nih. Yang kita butuh hafalkan betul pakai pikiran ini. Yang
4, 6 wazan, terlebih yang 4, 5, 6 ini. Karena isim fa'ilnya beda mereka. Gitu. Memang mudah nasrifnya, wazannya, iramanya juga satu irama. Cuman nih kalau udah masuk yang bab ketiga, keempat, kalau udah ke semandang itu agak beda sudah. Taib. Jadi pembahasan Fathul ini, masya Allah, ini penting sekali, berguna dan terpakai memang. Kita akan banyak ambil faedah di sini. Faedah pertama, fi'il yang lazim menjadi muta'addi. Yang tadi keluar, jadi keluarkanlah maknanya, mengeluarkan. Kan beda. Saya keluar, kharajtu, sudah cukup, saya keluar, tidak ada lagi apa-apa, sempurna maknanya. Tapi kalau saya keluarkan, apa yang saya keluarkan? Buku, saya keluarkan buku dari lemari. Jadi ada yang dikeluarkan. Itu faedahnya bab ini, penting sekali. Yang kedua situ apa faedahnya? Wazan fa'ala bermakna saling untuk 2 orang. Nah, wazan ini, fa'ala ini maknanya saling. Berarti untuk 2 orang. Saling, misalnya saling pukul, ikut wazan ini. Sekarang kharaja, ikutkan wazan ini menjadi kharaja, yukhariju, mukharajatan, jadi mana saling mengeluarkan. Entah mungkin saling mengeluarkan surat, saling mengeluarkan kitab, silakan. Jadi ikut wazan saling nanti. Semua contoh yang ada di sini silakan masukkan ke sini. Katsura maksudnya, katsura artinya banyak. Ikut wazan ini akan bermakna saling memperbanyak begitu. Katsara yukatsiru mukasaratan, saling memperbanyak. Apalah mungkin misalnya saling memperbanyak faedah, saling memperbanyak suara, saling memperbanyak usaha. Ini fa'ala fungsinya. Bagus ini bab ini. Sudah waktunya. Baik. Setelah kita bantu nanti bab masdar yang fi'ilnya 5 atau 6 huruf. Ini sudah saya ringkas masdar di sini, yang penting-penting yang saya tulis ini. Kalau mau tahu banyak di sana, kita tulis sini aja yang penting kita butuhkan. Baik. Ada yang ditanyakan, silakan. Insyaallah ini kalaupun kita tidak terlalu memahami ini akan mudah nanti kalau kita hafal tasrifan. Ya, tasrifan bersama suku saya itu dia akan mudah pembahasan ini. Kita hanya selami saja. Kenapa di sana ada fa'ilun, ya kan? Tasrif kan cuma fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. Itu di sini pembahasan rinciannya, gitu loh. Fa'ilun itu apa maksudnya? Isim fa'il, orang yang mengerjakan. Cara buatnya gini-gini. Ini di sini kan kaidahnya. Jadi kalaupun kita tidak terlalu mendalami, pahami saja, tidak apa-apa. Pahami karena bakal hafal kita di ilmu tasrifnya. Tapi sebelumnya itu kita harus, pembahasan sebelumnya itu sifatnya dia pembahasan yang inti, yang tidak ada penopang selain di situ saja, gitu loh. Kalau ini tasrif ini masih ada kita ilmu tasrif bisa. Orang Arab tidak baca tasrif fa'alif fa'lan, ini dikuasainya, gitu. Dikuasai ini. Mereka menghafal sekali ke mereka, gitu. Dan ada kamusnya mereka, kamusnya kamus Arab. Kalau mereka bingung-bingung kalimat, mereka kadang tidak paham. Kita bicarakan sebuah kalimat, kita lebih paham, kadang mereka tidak tahu. Dicarinya di kamus mereka, kamus Arab. Wah, ada mana di sini banyak gitu. Mereka itu, insyaallah. Makanya mereka butuh belajar karena memang konsepnya ada di buku mereka, cuma mereka tidak baca, pasti tidak tahu. Tapi kalau mereka baca, mereka tahu langsung. Ini kali ini bahasa Arab, ya bahasa Al-Quran, insyaallah. Baik, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.